Halo teman-teman, perkenalkan saya Brigita Boler. Saya mahasiswa dari Universitas Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Malang, D3 RMIK. Nah, teman-teman, di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang anatomi sistem pencernaan. Sistem pencernaan tubuh manusia. Sistem pencernaan manusia terdiri dari seluruh pencernaan bagian atas, rongga mulut, esofagus, lambung, dan seluruh pencernaan bagian bawah, usus halus, usus besar, rektum, dan anus. Seluruh bagian dari seluruh cerna memiliki fungsinya masing-masing. Selain saluran pencernaan, terdapat juga kelenjar pencernaan yang berperan dalam proses pencernaan makanan yang dikonsumsi atau lebih dikenal sebagai enzim. Saluran pencernaan, rongga mulut. Rongga mulut dilapisi oleh sel epitelium yang terdapat pada lidah, gigi, dan kelenjar ludah. Pada lidah tersusun atas otot lurik yang diselubungi dengan selaput mukosa dan papila yang merupakan indera pengecap manusia. Lidah berfungsi untuk membantu mencampur makanan dengan ludah atau air liur atau saliva, serta mendorong makanan masuk ke dalam esofagus. Air liur ini mengandung enzim amilase atau pitialin yang berfungsi untuk mengubah karbohidrat menjadi struktur yang lebih sederhana, yaitu glukosa. Mekanisme pencernaan yang terjadi di rongga mulut ada dua, yaitu mekanik, gigi menghancurkan makanan, kimiawi, kelenjar ludah mengubah karbohidrat menjadi glukosa. Esofagus atau yang dikenal dengan kerongkongan adalah tabung otot yang panjangnya sekitar 25 cm dengan dinding dilapisi epitelium berlapis pipi dan melakukan gerak peristaltik guna mendorong makanan menuju lambung. Lambung merupakan kantung besar yang menghasilkan kelenjar getah lambung dan mensekresi asam lambung yang terdiri dari 4 bagian. 1. HCl berfungsi membunuh patogen atau bakteri. 2. Enzim pepsin berfungsi memecah protein atau proteosa dan pepton. 3. Enzim renin berfungsi mengumpulkan kasein dalam susu. 4. Mukosa atau lendir berfungsi melindungi dinding lambung dari abrasi asam lambung. Pada lambung, mekanisme pencernaan juga terdiri atas mekanik dan kimiawi. 1. Mekanik, gerak peristaltik lambung untuk mengaduk dan mencampur makanan. 2. Kimiawi, asam lambung memecah protein. Usus halus manusia terbagi atas duodenum, jejunum, dan ileum. Pada usus halus terdapat mukosa yang menghasilkan getah yang mengandung enzim, diantaranya 1. Sakrase mencerna sukrosa menjadi glukosa dan fruktosa. 2. Maltase mencerna maltosa menjadi glukosa. 3. Lactase mencerna laktosa menjadi glukosa. 4. Erepsinogen diaktifkan oleh enterokinase menjadi erepsin, mengubah pepton menjadi asam amino. Dalam usus halus terjadi proses pencernaan lemak dan protein. Hasilnya akan diserap oleh usus halus. Suasana asam karena mengandung HCI dari lambung merangsang dinding
duodenum untuk mengeluarkan hormon sekretin dan kolestokinin yang merangsang kelenjar empedu mengeluarkan empedu dan merangsang pankreas agar mengeluarkan enzimnya. Usus besar, rektum, dan anus. Usus halus berfungsi untuk menyerap air, membentuk massa feses, dan membentuk lendir untuk melumasi permukaan mukosa. Dalam usus halus terdapat bakteri Escherichia coli atau yang dikenal dengan bakteri E. coli. Feses yang terbentuk akan terdorong ke rektum secara peristaltik dan dikeluarkan melalui anus. Proses pengeluaran ini disebut defekasi. Kelenjar pencernaan. Kelenjar pencernaan manusia berfungsi untuk menghasilkan enzim-enzim pencernaan. Kelenjar pencernaan tersebut di antara pankreas dan hati. Pankreas merupakan kelenjar endokrin sekaligus kelenjar eksokrin. Pankreas disebut kelenjar endokrin karena pankreas menghasilkan hormon yang diperlukan tubuh seperti insulin dan glukagon. Sedangkan disebut kelenjar eksokrin karena pankreas menghasilkan getah-getah pankreas yang disekresikan ke usus halus. Hormon sekretein dan kolestokinin merangsang bagian eksokrin pankreas untuk mengekskresikan air, ion, enzim, dan proenzim. Kolon mengandung bikarbon yang berfungsi menetralkan makanan yang telah dicerna oleh lambung-lambung sehingga enzim-enzim pankreas dapat berfungsi pada pH optimal. Enzim yang dihasilkan pankreas adalah 1. Lipase memecah lemak, 2. Amilase memecah karbohidrat, 3. Tripsinogen yang belum aktif diaktifkan oleh enterokinase menjadi tripsin. Tripsin berfungsi mengubah protein dan pepton menjadi dipeptida serta asam lemak dan gliserol. Hati. Sari-sari makanan yang diserap oleh usus halus akan melewati hati terlebih dahulu. Hati berfungsi sebagai pengatur keseimbangan zat makanan dalam darah dan sebagai penyekresi empedu. Empedu mengandung garam empedu, pigmen empedu, air, kolesterol, dan lecitin. Garam empedu berfungsi menurunkan tegangan butir lemak sehingga mudah diserap. Empedu juga menghasilkan pigmen bilirubin dan biliverdin yang memberi warna kecoklatan pada feses. Hati bekerja sama dengan insulin dan glukagon yang dihasilkan pankreas untuk mengatur keseimbangan zat makanan dalam darah. Jika kadar gula dalam darah berlebihan, insulin akan merangsang hati untuk menyerap glukosa dan mengubahnya menjadi glukogen. Glukagon yang dihasilkan pankreas berfungsi merangsang hati untuk mengubah glikogen hati menjadi glukosa dan mengeluarkannya jika kadar glukosa dalam darah rendah. Proenzim. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, kelenjar pencernaan akan menghasilkan enzim-enzim pencernaan. Namun, sebagian enzim membutuhkan senyawa organik lain untuk melaksanakan fungsinya atau yang disebut simogen atau koenzim.